Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me di my channel Juwita Devi 89. Hari ini aku mau masak rendang sapi. Kita siapkan bahannya dulu. Tadi cuaca sangat panas, aku baru datang dari pasar. Ini dia daging sapi yang mau kita masak rendang. Sudah saya iris-iris ya, nggak perlu dicuci karena aroma daging sapinya masih mencium. Kita siapkan bumbu rendang, ada santan. Sebelum kita masak rendang daging sapi, kita alupi dulu daging sapinya menggunakan air yang mendidih. Oke, air sudah mendidih, kita masukkan daging sapinya seperti ini. Ngalupinnya jangan terlalu lama karena akan menghilangkan rasa aroma dari daging sapinya. Jadi sedikit dulu kita masukin sambil kita aduk-aduk seperti ini. Ini dialupin seperti ini karena daging sapi itu kan dari pasar itu kan kotor. Nah, seperti ini airnya akan mulai keruh. Cukup 1 menit saja untuk ngalupinnya sampai udah kelihatan agak pucet seperti itu. Agak pucet dagingnya, kita angkat. Oke, kita angkat seperti itu. Kita lakukan sampai daging sapinya itu habis. Kita alupin seperti ini, jangan terlalu lama. Ini kenapa daging sapi itu tidak boleh dicuci? Karena kalau dicuci itu rasanya akan hilang. Kita rasa ada aroma dari daging sapi sendiri itu akan hilang. Seperti ini. Oke, kita lakukan sampai daging sapinya habis. Seperti ini, kita masukkan semua. Oke, ini pancinya terlalu kecil, jadi melumbeh, apa bahasa Indonesia nih, meluap airnya. Seperti ini, kita diamkan dulu 1 menit agar kotoran dari daging sapinya sendiri itu keluar. Seperti itu. Oke, kita aduk pelan-pelan seperti ini. Air yang kotor keruh kayak ini jangan dipergunakan ya, jangan digunakan untuk masak. Ada kan biasanya ibu-ibu itu air dari daging sapi itu dibuat masak, katanya itu yang bisa membuat cita rasa yang beda, tapi jangan, itu kotor. Nah, daging sapi kan dijualnya di pasar itu digantung-gantung, ada debu, ada bawa angin, terus nempel gitu kan. Jadi caranya membersihkan daging sapinya dari kotoran itu dialupin seperti ini. Nanti ini akan keluar seperti gini. Itu kotoran itu jangan dimasak. Oke, kita angkat. Sudah, itu pucat, kita angkat semuanya daging sapinya. Lihat itu kotoran daging sapi. Oke, kita siapkan teflon atau panci seperti ini. Kita masukkan bumbu instan yang tadi kita beli. Seperti ini, kita tumis, kita kasih minyak sedikit ya, banyak nggak apa-apa. Terus
serai, masukkan daun jeruk, kita tumis sampai harum seperti ini. Ini minyaknya kurang panas tadi ya, jadi tunggu minyak panas, kemudian masukkan bumbu, masukkan serai, daun jeruk, tumis sampai wangi, sampai keluar wangi harum seperti itu. Kita tumis seperti ini. Saya menggunakan ini panci teflon karena kan kita mau bikin rendang, jadi airnya itu kita bisa mengira-ngira dan bisa kita tutup. Kalau kita menggunakan wok atau wajan yang besar, nanti kita tidak bisa mengira-ngira airnya seperti itu. Oke, ini sudah mulai keluar aromanya wangi. Kita tumis, kemudian kita masukkan daging sapi yang tadi kita udah halusin seperti itu. Kita aduk sampai bumbunya itu merata. Oke, seperti ini. Setelah bumbunya merata, kita masukkan air secukupnya. Ini seperti itu, sudah cukup sampai menutupi ini daging-dagingnya seperti ini. Ini ada sisa bumbu di plastiknya, tadi nggak masuk semua, jadi kita adukkan pakai air seperti ini. Kita rebus, kita cicipin dulu rasanya. Aku memakai ini kaldu ayam, kita tambah kaldu ayam, 1 sendok kaldu ayam seperti ini, garam, jadi kira-kira ya, garam nasinya kira-kira sesuai selera. Agar rasanya balance, kita tambahkan gula pasir seperti ini ya. Setelah itu aduk sampai garam dan kaldu ayamnya tadi meresap. Seperti ini. Kita ungkep sampai airnya asar dan bumbunya meresap ke dagingnya. Kita cicipin rasanya. Oke, pas. Kita tutup kurang lebih 1 jam menggunakan api kecil seperti itu. Oke, kita tunggu selama 1 jam. Oke, jadi seperti ini setelah 1 jam kita ungkep. Oh iya, tadi saya sudah masukkan 1 santan kara, lupa nggak saya video dikarenakan buru-buru masukinnya. Nenekku mau makan siang, jadi lupa nggak aku videoin. Jadi seperti ini bentuknya. Setelah kita masukkan santannya, kita tunggu sampai lebih asat lagi. Setelah lebih asat, airnya tinggal sedikit, baru kita masukkan santan untuk kedua kalinya seperti ini. Ini sudah mulai empuk, dan jangan lupa dicicipi, diaduk-aduk juga agar bawahnya tidak melundo alias gosong. Dan santan itu kan cepat
gosong biasanya. Dan jangan lupa dicicipin rasanya, cita rasanya bagaimana, kurang apa, tambahkan garam atau penyedap rasa sesuai selera ya. Jadi seperti ini tampak rendang, aromanya masih keluar ya, aroma daging sapinya. Kita cicipin. Rasanya endul. Jangan lupa kita tutup lagi, dan kompor harus tetap kecil karena kalau pakai kompor besar nanti akan gosong. Kita diamkan lagi kurang lebih 1 jam. Tadi kita membeli santan karanya 3 biji, saya sudah masukkan 1, nanti kita masukkan kembali 1 agar lebih kental dagingnya. Kita ukep seperti itu biar meresap ke dalam daging dan empuk. Nanti setelah asap kita tambahkan santan kara lagi. Oke. Ini rendangnya sudah mulai asap, kita tambahi santan kara untuk kedua kalinya. Terus kita tambahkan sedikit air seperti itu. Sedikit saja, jangan terlalu banyak. Kita aduk dagingnya seperti ini. Sudah mulai kental, kita tunggu dia sampai mendidih, baru kita matikan api dan rendang siap disajikan. Kita boleh gedekan kompor, besarin kompor untuk santan kedua kalinya ini. Kita tambahin sedikit air agar kita saat makan, kita tambahkan sedikit air agar kita setelah makan dengan nasi ada kuah-kuahnya sedikit seperti itu. Oke. Ini menggunakan kompor besar ya. Untuk yang terakhir kalinya memasukkan santan itu kita menggunakan api besar. Seperti ini, kita api besar. Sampai benar-benar mendidih, merata mendidihnya. Karena kalau tidak mendidihnya tidak merata itu nanti akan cepat basi dagingnya. Oke, seperti ini. Setelah mendidih kita kecilkan dan kita matikan kompor. Rendang siap disajikan. Dan rendang siap disajikan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.